orang Islam Muslim bilang Islam itu benar, ya kan? Betul. Orang Kristen bilang Kristen itu benar. Orang Buddha bilang benar, betul. Gitu. Nah, orang Hindu juga begitu, ya kan? Betul. Orang ateis juga bilang bahwa ateis itu paling benar gitu. Nah, sekarang gue kasih contoh nih, gue kasih ilustrasi ya. Ya, gue kasih pertanyaan ke lo. Gunung Everest itu adalah gunung yang paling tinggi di dunia, gitu ya. Nah, gunung apa yang paling tinggi di dunia sebelum ditemukan manusia? Gunung Salak mungkin. Gunung Salak. Sebelum Gunung Everest ditemukan manusia, gunung apa yang paling tinggi di dunia? Nah, akhirnya saya ketemu sama teman saya nih, teman kecil gitu, namanya Bang Sincan. Nah, Bang Sincan. Ya, ini. Saya kira di situ. Nah, kerennya dia kan orang Betawi Muslim. Kebanyakan orang Betawi kan Muslim. Hampir semua orang Betawi itu kan Muslim. Saya ngomongin loh tentang Nabi Muhammad, tentang Islam gitu ya, tentang Yesus alaihissalam, tentang Bible gitu. Dan akhirnya apa yang respon dia gitu? Respon dia gini, Ki, lu sebenarnya mau ngajak gue jadi Kristen deh. Tapi sekarang gini loh, banyak orang-orang yang, mohon maaf nih, mengikuti Yesus alaihissalam. Membangkitkan orang yang sudah mati. Mungkin sering banyak ya, ada seorang penceramah ya dari tetangga kita, mereka mencoba untuk menjadi seperti Nabi Yesus. Mereka mencoba membangkitkan orang yang sudah mati di dalam peti. Mereka dengan ada yang bilang dia punya nomor WhatsApp-nya Tuhan. Sering ada. Dia punya nomor WhatsApp-nya Tuhan. Terus kalau misalnya apa-apa tinggal WhatsApp katanya. Terus di sebuah acara kayak konser begitu dinaikkanlah sebuah mayat yang sudah di peti jenazah. Di dalam nama Nabi tersebut bangkit. Kira-kira apakah itu masuk logika atau enggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Jangan lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah ini, di malam yang cerah ini, saya tidak sendiri, saya berdua berenam sama keluarga. Berdua ini ketemu dengan Logic Muslim. Mengapa Logic Muslim? Mendingan kita tanya saja langsung kepada narasumbernya. Ada Ustadz Kiki Saifuddin Ibrahim. Apaan? Parah lu. Astagfirullah. Ibrahim. Nama aslinya Saiful Haqqi. Ini kalau sama saya Wayahna ya. Wayahna tuh apa ya bahasa Indonesianya? Wayahna teh ya gitulah ya, Wayahna ya. Nah, ngomongin kan saya sering nonton nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ngingetin aja. Oh iya. Nah ini contohnya seseorang yang tidak perlu diingatkan. Gitu. Kok saya nggak nanya kabar gitu. Tapi kalau ada di sini berarti kabarnya baik. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah kita berada di apa namanya nih? Di Alexa. Alexa Cafe. Yang ini yang banyak cewek-ceweknya itu kan? Oh, enak aja lo. Oh, itu Alex. Astagfirullah. Enggak ya, bercandra. Iya, bercandra. Ini gimana nih? Kan saya sering nih ada muncul di Logic Muslim, terus ada Kodoni juga dan yang lainnya. Yang sampai saat ini mungkin kepikiran sama saya dan cocok juga itu ya. Kenapa harus Logic Muslim? Dari mana awalnya? Kapan berdirinya? Mengapa harus Logic Muslim? Oke. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini berawal dari pemikiran saya bahwa kalau kebenaran itu mestinya bisa diuji dengan apapun, termasuk dengan logika manusia yang sangat terbatas. Benar nggak menurut That's right. Ya kan? That's right. Gitu. Nah, akhirnya dengan bermodalkan itu, saya coba mencari agama-agama gitu loh.
mempelajari agama gitu. Bahwa sebenarnya ada ateis. Ateis itu sebenarnya benar apa enggak sih? Ya. Agnostik itu yang membenarkan semua agama. Betul. Terus ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, segala macam ya kan. Nah itu kira-kira mana yang benar gitu. Nah semua itu mestinya bisa dipikir dengan logika, ya nggak? Karena Tuhan itu memberikan kita logika gitu. Dan setelah mencari banyak agama gitu, mempelajari banyak agama termasuk ateis segala macam gitu kan. Ternyata yang men-encourage orang untuk berpikir adalah Islam, karena di dalam Al-Quran banyak sekali perintah Tuhan untuk berpikir gitu. Jadi saya ke-trigger gitu. Padahal sebenarnya Islam itu adalah agama yang saya dalami itu paling terakhir. Seperti banyak orang mendalami agama atau mempelajari agama itu paling terakhir itu Islam, karena stigmanya orang Islam itu adalah kebodohan, kemiskinan, terorisme. Jadi orang banyak antipati terhadap agama Islam gitu. Gitu sih. Nah, dimulainya itu ketika membuat sebuah sebuah channel. Tahun berapa ketika memutuskan kayaknya saya harus buat satu buah channel namanya Logic Muslim? Tahun berapa itu tuh? Nah, sebenarnya saya untuk mempelajari Islam itu sekitar udah 10 tahun yang lalu gitu ya. Untuk mencari sebenarnya yang benar itu yang mana gitu ya. Nah, akhirnya banyak nonton videonya Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, dan sekarang banyak sekali video-video yang dari London itu, yang dari Hyde Park di Speaker Corner. Nah, mereka itu banyak sekali ngomong tentang logika beragama gitu loh. Nah, itu keren banget gitu loh. Dan terus akhirnya saya ngerasa ilmu itu cukup gitu, tapi saya nggak punya sarananya apa ini gitu ya. Akhirnya suatu saat saya bangun, kayak ada yang ngomong gini, kayak ada suara yang ngomong gini, lu mau kapan lagi gitu? Mau kapan lagi untuk mengungkapkan ini gitu? Jadi karena kan Nabi sendiri kan mengencourage orang, Nabi dan Allah itu mengencourage orang untuk berdakwah gitu loh. Nah akhirnya saya ketemu sama teman saya nih, teman kecil gitu. Namanya Bang Sinchan. Nah, Bang Sinchan. Ini. Saya kira di situ. Nah, kerennya dia kan orang Betawi Muslim. Kebanyakan orang Betawi kan Muslim. Hampir semua orang Betawi itu kan Muslim. Saya ngomongin loh tentang Nabi Muhammad, tentang Islam gitu ya, tentang Yesus alaihissalam, tentang Bible gitu. Dan akhirnya apa yang respon dia gitu? Respon dia gini, Ki, lu sebenarnya mau ngajak gue jadi Kristen deh. Gitu. Terus akhirnya gue tawarin tuh, gimana kalau kita bikin YouTube channel gitu tentang dakwah ini. Dia mikir, dia nggak ada kabar sama gue 2 minggu. Gitu. Hilang berarti ya? Hilang. Terus akhirnya tahu-tahu WA datang ke gue. Ayo Ki, kita omongin. Gue nggak tahu dia ngelihat video siapa waktu itu. Akhirnya Mama memutuskan untuk ikut akhirnya kita bikin Logic Muslim itu. Makanya yang pertama saya kaget itu ketika kita bertemu di Jogja ya. Iya. Bertemu di Jogja, Logic Muslim ini datang kepada saya, nodong. Mau ngelap channel ya katanya gitu kan. Ya, dari mana? Logic Muslim. Saya lihat bajunya, I love Jesus, I love Muhammad, terus I am Muslim. I am Muslim. Wah, sampai sekarang bajunya nggak pernah saya dapat. Udah nggak produksi. Nggak produksi ya. Tapi alhamdulillah, jadi ketika saya lihat, oh iya ya, keren juga gitu bajunya. Saya pikir-pikir bener juga kalau misalnya dengan kalimat I love Jesus, itu tuh udah orang tuh, ini kok cinta Yesus sih gitu kan. Terus ada di bawahnya tuh apa? I love Muhammad. I love Muhammad. Mungkin banyak orang tuh yang berpikir Nabi Muhammad sama Nabi Yesus itu jauh jaraknya. Tapi kok bisa disanding-sandingkan? Nah, alhamdulillah setelah saya pelajari ternyata masuk logika. Karena di dalam dalam hadis ada Rasulullah pernah mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah saudaraku.
Iya. Nah dari situ. Semua nabi itu saudaraku. Semua nabi saudaraku. Bahkan yang terdekat tuh Nabi Isa. Iya. Karena jaraknya nggak terlalu jauh. Iya. Kan antara Nabi Musa sama Nabi Isa tuh hampir 1.600 tahun lebih lah gitu. Iya. Alhamdulillah banyak orang yang tidak percaya. Alhamdulillah setelah saya pelajari ternyata masuk logika. Setelah kita tahu bahwa harus apa ya namanya, Muslim itu harus berpikir dengan logika. Misinya logik Muslim itu seperti apa sih? Misinya logik Muslim adalah untuk berdakwah kepada orang-orang Muslim dan orang-orang non-Muslim untuk mengetahui tentang kebenaran itu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak orang di luar sana ingin mencari sebenarnya kebenaran itu seperti apa sih gitu. Yeah. Apakah benar agama itu cuma dinilai dari hati bahwa kita dengan nyaman, kita beragama dengan bahwa orang tua kita agamanya ini kita juga ikut, atau karena kita suka agamanya ini karena ada filosofinya seperti ini. Nah, sebenarnya kebenaran itu apa? Bisa nggak sih dipikir dengan logika? Karena sekarang ini zaman udah zamannya pengetahuan, teknologi ya kan? Juga. Teknologi juga. Harusnya orang modern itu berpikir dengan logikanya yang memang terbatas dari Tuhan, tapi dengan maksimal mesti bisa dipikirkan, gitu. Nah, logik Muslim itu hadir untuk mengajak, ayo kita sama-sama benar-benar mencari Tuhan dengan logika kita yang sangat terbatas gitu loh. Dan itu bisa gitu loh. Kalau kebenaran mestinya bisa dinilai dari segi manapun, termasuk logika, termasuk pikiran. Betul. Karena yang tadi juga disinggung di dalam Al-Quran itu kan banyak banget ayat yang disuruh untuk berpikir. Kalau tidak punya akal, tidak mungkin berpikir. Iya. Tapi Allah kasih akal. Ini masuk apa ya? Masuk akal nggak nih? Ada kejadian seperti ini. Iya. Contohnya, yang saya pertama kali masuk Islam itu ketika mencari tentang, bukan mencari sih ya, ketika buka Al-Quran itu nemu ayat yang di situ dikatakan bahwa manusia tercipta dari setetes apa tuh imani, air mani, kok imani? Imani mah yang pakai flash ya. Iya. Agama lain itu imani saja. Imani saja. Ada flashnya. Itu dari setetes mani menempel di dinding rahim. Dinding rahim itu jadi kayak lintah. Jadi menempel kayak lintah. Terus dibungkus dengan daging. Daging itu menjadi tulang. Tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Dan berkembang sehingga lahirlah atau keluarlah sebuah makhluk. Dari situ saya mikir, ini Nabi Muhammad nggak mungkin punya alat USG. Ini disuruh mikir sama Allah. Gimana ya? Kok Nabi Muhammad bisa tahu? Nah dari situ, ini berarti dari Allah. Nah menurut logik Muslim nih, ketika ada sebuah ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa zaman Nabi Muhammad itu tidak ada teknologi, bagaimana kita tahu pada saat ini semua terbongkar? Padahal Al-Quran sudah mencatatnya. Kenapa mereka nggak sadar? Nah, itu kan sebenarnya mukjizat dari Al-Quran sendiri ya kan? Betul. Untuk membuktikan kebenarannya gitu loh. Bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya dikasih wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan adalah nambah-nambahin, enggak cuma ya dia malaikat Jibril bilang ini ya dikatakan seperti itu gitu. Bahwa seperti ada dari air setitik itu terus menjadi seperti lintah gitu yang menempel di dinding rahim, kemudian itu kan dikatakan aja sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sebenarnya nggak punya pengetahuan tentang itu ya kan. Termasuk juga air tawar dan tidak bercampur dengan air asin di laut Mediterania, sungai di bawah laut. Ya, sungai di bawah laut. Terus kemudian ada juga nih yang paling bikin lo takjub ya. Itu ada bunga seperti bunga mawar, itu ada di surat Ar-Rahman. Itu seperti bunga mawar terpercik seperti minyak, itu ada di luar angkasa. Nah kalau lo mau cari itu ada di Google, namanya Nebula Rosette. Nebula Rosette. Ya, nanti kita kasih subtitlenya gitu. Itu benar-benar bikin lo bakalan takjub gitu, bahwa seorang yang tidak bisa membaca atau menulis bisa bisa dikasih ilham seperti itu gitu. Dan itu tercatat gitu. Nah, sebenarnya itu mukjizat Nabi Muhammad, salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu gitu ya. Jadi seperti Nabi Musa itu kan mukjizatnya sihir ya kan. Betul. Seperti jadi waktu itu kan banyak penyihir dari Firaun mengeluarkan ular-ular kecil gitu ya. Akhirnya
Nabi Musa disuruh melemparkan Lempar tongkatnya, tongkat. akhirnya menjadi ular yang besar makan semua ular-ular yang kecil. Terus Nabi Isa atau Yesus alaihissalam membangkitkan karena waktu itu zamannya tabib gitu, banyak tabib-tabib termasyur gitu. Nah, Nabi Isa atau Nabi Yesus alaihissalam itu dikasih mukjizat sampai orang mati dibangkitkan kembali gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad waktu itu zamannya adalah zaman syair. Ya, gitu. Nah, dikasihlah Al-Quran dalam syair yang paling terbaik gitu ya. Sampai penyair yang terkemuka dulu itu sampai bilang ini nggak mungkin datang dari manusia gitu. Nah, tapi mukjizatnya Nabi Musa kan hilang gitu ya. Saksi-saksinya tuh udah nggak ada gitu ya. Nah, termasuk juga mukjizatnya Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Ini kan nggak ada saksi-saksinya kan. Tapi yang sekarang mukjizatnya Nabi Muhammad sampai sekarang ada Al-Quran gitu. Ya kan? Saksi-saksinya bisa lihat. Termasuk yang sekarang yang di-endorse adalah pengetahuan itu. Yang seperti tadi perkembangan janin, terus sungai dalam laut, terus juga air tawar ini, api dalam laut, nebula Rosette juga gitu. Tapi sekarang gini loh, banyak orang-orang yang mohon maaf nih mengikuti Yesus alaihissalam, membangkitkan orang yang sudah mati. Mungkin sering banyak ya, ada seorang penceramah ya dari tetangga kita, mereka mencoba untuk menjadi seperti Nabi Yesus. Mereka mencoba membangkitkan orang yang sudah mati di dalam peti. Mereka dengan ada yang bilang dia punya nomor WhatsApp-nya Tuhan. Sering ada. Dia punya nomor WhatsApp-nya Tuhan. Terus kalau misalnya apa-apa tinggal WhatsApp katanya. Terus di sebuah acara kayak konser begitu dinaikkanlah sebuah mayat yang sudah di peti jenazah. Di dalam nama Nabi tersebut bangkit. Kira-kira apakah itu masuk logika atau enggak sih? Nah, sebenarnya adalah kita mesti lihat siapa sih yang ngomong itu gitu kan. Nah, itu kan banyak klarifikasi dari videonya, ternyata orang itu berbohong ya kan, akhirnya masuk penjara gitu kan. Nah, misalnya orang itu bisa membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang yang sakit. Kenapa dia nggak datang aja ke rumah sakit? Semua itu rumah sakit pada kosong apa salahnya ya kan? Iya. Kalau dia benar-benar punya mujizat itu. Yang ada mereka bikin bikin sebuah konser. Yuk yang sakit datang. Iya. Ya orang udah disetting gitu kan. Nah, itulah bisnis rumah sakit bakalan kolaps itu. Gimana sih? Gitu. Astagfirullah. Gitu. Jadi termasuk agama Islam. Agama Islam itu kan diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam kemudian ke Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW kan mengklaim bahwa ia menerima wahyu, ya kan? Nah, sebenarnya kita mesti tahu klarifikasi bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan itu, mengklaim itu benar-benar nggak sih orangnya bisa dipercaya apa enggak gitu. Seperti misalnya kalau gue ngomong sama lo nih, lo bilang gue punya harta banyak, punya rumah 3 gede-gede di Pondok Indah, punya mobil Mercy, BMW ada lah 5 gitu. Nah, gue kan nggak bisa langsung percaya itu omongan lo benar apa enggak ya kan? Harus dicek dulu. Harus dicek dulu. Sebenarnya lo pernah bohong nggak nih? Gue akan tanya Sinchan, gue akan tanya Tono. Si Erik ngomong begini, benar apa enggak? Dia pernah bohong apa enggak? Gitu kan? Nah, termasuk juga kita mempelajari agama-agama lain yang tercermin dari kitab-kitabnya. Jadi kitab-kitabnya kita mesti lihat keasliannya, pernah dirubah-rubah apa enggak, ada yang dimasukin enggak, ada yang dikeluarin apa enggak, ada yang diganti, ada apa yang disisipkan. Itu gitu. Jadi sebenarnya mestinya pesan Tuhan itu nggak boleh dimodifikasi atau apapun. Masya Allah, jawabannya nih benar-benar masuk logika ya, karena di Logic Muslim. Kalau dibenteng hati, membentengi hati ya. Aduh, ngomong-ngomong nih, saya haus nih. Properti ya, nggak boleh diminum ya. Ini nggak boleh diminum. Nah, bolehnya teman-teman ngegeserin tuh jempolnya ke layar yang tulisannya warna merah, tulisannya subscribe. Nah, jadi sedikit saja gerakan jempol, pencet, ada mahal gitu ya, ada rugi gitu ya. Gratis juga. Gratis, dapat hadiah nanti sebuah kaos dari Logic Muslim. Iya. Promo. Alhamdulillah. Nah, setelah tadi kita mendengar bagaimana penjelasan tentang Logic Muslim, misinya seperti apa, nah tujuannya ada nggak sih
keinginan atau niat untuk apa ya, kepada orang-orang yang di luar Islam ini untuk mengajak gitu dengan menonton Logic Muslim, apakah mereka yuk mendingan lu masuk Islam aja? Ada nggak sih keinginan seperti itu? Sebenarnya cuma gampang sih kalau yang diperintahkan sama Allah sama Rasulullah cuma kasih pesannya gitu kan. Sampaikan pesannya walaupun satu ayat gitu. Kalau bisa berayat-ayat silakan aja gitu. Dan kalau bisa gue nggak akan masuk ke agama-agama lain gitu. Kalau bisa gitu ya. Kalau memang ternyata mengharuskan itu, misalnya ada lawan bicara gue yang pingin kita ngebahas masalah Bible segala macam atau kitab-kitab lain, ya silakan aja gitu loh. Tapi kalau nggak mau masuk ke situ silakan aja. Tapi ya tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan gitu, nggak memaksa orang untuk pindah agama gitu loh. Betul. Ya kan, karena bisa minta maaf aja, hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah. Betul. Seperti Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib sampai akhir hayatnya nggak bisa memasukkan pamannya ke dalam Islam gitu, karena Allah sendiri berfirman bahwa hidayah itu datangnya dari aku gitu kan. Gitu. Nah sebenarnya yang esensinya adalah gimana cara gue menyampaikan kebenaran nih. Kebenaran kan orang Islam Muslim bilang Islam itu benar, ya kan? Betul. Orang Kristen bilang Kristen itu benar. Orang Buddha bilang benar, betul. Gitu. Nah, orang Hindu juga begitu ya kan. Betul. Orang ateis juga bilang bahwa ateis itu paling benar gitu. Nah sekarang gue kasih contoh nih, gue kasih ilustrasi ya. Ya gue kasih pertanyaan ke lo. Gunung Everest itu adalah gunung yang paling tinggi di dunia gitu ya. Nah gunung apa yang paling tinggi di dunia sebelum ditemukan manusia? Gunung Salak mungkin? Gunung Salak. Sebelum Gunung Everest ditemukan manusia, gunung apa yang paling tinggi di dunia? Bang Opik? Wah, gunung yang ada di sana. Gunung apa? Jayapura. Yang ada di apa? Jazirah. Apa tuh? Ubud ya? Ubud Bali. Gua tahu jawabannya. Gunung Everest lah. Nah betul. Jadi Gunung Everest tetap Gunung Everest. Jadi kenapa? Karena ditemukan atau tidak ditemukan, kebenarannya bahwa Gunung Everest itu memang paling tinggi di dunia. Jadi kebenaran itu adalah, itu bukan masalah lo suka atau tidak suka, lo nyaman atau tidak nyaman, itu informasi dari orang tua lo atau bukan, itu informasi itu dari orang lain yang lo percaya apa bukan gitu. Jadi kebenaran itu akan menjadi kebenaran walaupun lo suka atau tidak suka, nyaman tidak nyaman, atau itu informasi dari orang lain gitu. Itu yang coba kita sampaikan kepada orang-orang itu. Jadi kita cuma sebatas untuk menyampaikan pesan aja sih. Nah, alhamdulillah nih setelah dengar penjelasannya yang benar tuh tadi, Gunung Everest. Mau kita cari itu memang Everest itu paling tinggi, mau sebelum ditemukan atau sesudah ditemukan, emang Gunung Everest yang paling tinggi. Iya, sama seperti agama kita ya, agama Islam. Mau orang nggak tahu itu Islam, mau orang tahu itu Islam, tetap Islam ini agama yang benar gitu. Nah, jadi pelajari dulu, jangan ngedengerin orang, jangan ngeliatin muslimnya, jangan ngeliatin, tapi kita pelajari ajarannya. Jadi kita mesti split nih antara ajaran dengan pengikutnya. Kita jangan melihat pengikutnya, tapi ngelihat ajarannya. Iya, karena banyak juga ya pelaku kriminal, bukan hanya umat muslim aja ya. Iya, jadi ada muslim yang baik, ada muslim tidak baik. Ada orang Kristen yang baik, ada orang Muslim tidak baik. Ada orang Buddha yang baik, orang Buddha tidak baik. Hindu juga begitu, ateis juga begitu. Itu. Nah, untuk selanjutnya nih pertanyaan Logic Muslim. Insya Allah karena waktunya kita sedikit lagi. Tujuan kedepannya nih Logic Muslim seperti apa? Apakah di satu sisi Logic Muslim ini memang khusus untuk berdakwah, ataukah Logic Muslim ini mengejar AdSense, atau dua-duanya? Misalnya dari dakwah ini hadiah dari Allahnya AdSense. Seperti apa tujuan kedepannya? Kayaknya yang terakhir deh. Gitu. Oh, AdSense. Jadi bonusnya AdSense. Bonusnya gitu. AdSense. Jadi sebenarnya kita coba untuk meluruskan niat kita untuk berdakwah, belajar dakwah gitu. Karena itu memang berat gitu, berat gitu, dan itu perlu kita untuk setiap hari belajar lagi gitu. Kita ngedengerin ini, kita baca ini gitu. Itu udah nggak gampang gitu. Betul. Nah, insya Allah kata Allah kan, kalau kita membela Allah, insya Allah kita dicukupkan sama Allah. Betul. Gitu.
Insya Allah sih gitu. Dan saya yakin kalau memang Allah yang bilang seperti itu, maka tidak ada keraguan dalamnya. Masya Allah. Nah ini ya. Nah. Jadi kita sudah dengar dari awal bagaimana Logic Muslim terbentuk, lalu misinya apa, tujuannya apa, dan kedepannya seperti apa. Jadi insya Allah dari obrolan yang sederhana ini, meskipun minumnya nggak boleh diminum, ya udah batuk, aus. Tapi alhamdulillah kita bukan hanya minum secara fisik saja, tapi minum secara rohaninya. Dan insya Allah kita ini kelihatannya gue jadi pelit ini kayak begini nih. Tadi tawas nggak dikasih, minum nggak dikasih. kode. Enggak ya, insya Allah saya mah tulus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tidak ada keraguan dalam agama Islam. Dan insya Allah kita dan insya Allah kita semua ini dalam lindungan Allah. Dan nanti insya Allah juga kita semua ini enggak hanya berkumpul di sini, tapi berkumpul di jannahnya Allah SWT. Nah, bagi penonton juga nih yang ingin membeli merchandise dari Logic Muslim, gampang banget. Tinggal klik aja nih link yang ada di bawah ini. Ada di kolom ada di kolom deskripsi. Nanti klik aja, insya Allah langsung terhubung dengan adminnya. Nanti pesan aja kaosnya ukuran apa aja, bebas ya. Dan juga buat teman-teman Benteng Hati Channel, jangan lupa subscribe Logic Muslim. bukan channelnya sendiri. Channel Benteng Hati sama channel Logic Muslim, channel Mualaf Channel juga. Betul. Insya Allah kita semua ini berkolaborasi dalam kebaikan. Amin. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Logic Muslim. Setiap hari akan ada video-video yang menarik lainnya. Maka dari itu siapkan akal, pikiran untuk terus berpikir. Terima kasih sahabat Logic Muslim dan juga sahabat Benteng Hati Channel dan juga sahabat Mualaf Channel. Insya Allah kita bertemu di video selanjutnya. Amin. Mohon maaf bila ada kalimat dan kata-kata yang salah. Semoga Allah merahmati kita dengan lindungan dan imannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.